Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih tentang usaha. Nah, tapi sebelumnya Lilis izin dulu ya untuk share screen PPT-nya Lilis. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih usahanya Lilis gitu kan? Nah, jadi usaha aku itu aku ngangkat tentang kayak Warmindo nih guys, warung makan Indomie. Tapi aku singkat jadi Warmi Self Service. Nah, pasti pada kepo kan? Langsung aja kita klik di sini. Oke, yang pertama adalah perkenalan terlebih dahulu ya guys, karena kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, nama aku itu Lilis Cahyanti. Jadi teman-teman bisa panggil aku Lilis gitu. Nah, for your information, NIM aku itu 2019 31272. Aku dari manajemen teknik kelas A dan aku dari prodi S1 Teknik Informatika. Nah, terus langsung mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya, "Kakak asal mana?" gitu. Nah, aku dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan aku punya beberapa hobi, diantaranya adalah melukis, terus public speaking, menulis, terus baru belajar bisnis juga, dan crafting atau handmade gitu guys. Langsung aja ya guys, kita ke inti pembahasannya. Jadi kita nanti bakal belajar banyak banget, diantaranya itu yang pertama kita bakal ngobrol bareng nih tentang deskripsi. Jadi apa sih deskripsi dari usahanya aku gitu. Bukan ngobrol bareng, tapi aku lebih ke sharing ya guys ya. Terus langsung profile dari usahaku tuh kayak gimana gitu. Terus yang kedua itu kita juga bakal menganalisis dari startup company-nya aku gitu. Misal kita bakal bahas tentang kelebihannya apa, terus peluang usaha dari aku tuh kayak gimana, progress time-nya kayak gimana, dan peluang pengembangan dari usahaku itu kayak gimana gitu. Nah, terus yang ketiga adalah strategi. Nah, pasti yang paling inti strategi kan biar usaha kita itu maju gitu. Jadi kita nanti bakal bahas tentang langkah-langkah yang diambil dari hasil analisis aku, maksudnya usaha aku untuk kemajuan dari usahaku tersebut gitu. Terus yang terakhir kita bakal bandingin nih guys, usahanya aku sama startup yang udah ada di Indonesia. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang deskripsi dari usahanya aku dan profil usahanya itu kayak gimana. Nah, di sebelah kiri ya teman-teman, di sebelah kiri itu logonya dari usaha aku gitu. Nah, terus langsung aku bakal jawab dari pertanyaan yang ada di layar ini. Penjelasan tentang deskripsi usaha. Jadi, Warmindo itu adalah warung makan Indomie yang merupakan warung yang menyajikan mie instan, khususnya adalah brand Indomie, guys. Dan biasanya itu dia tersedia di mana-mana gitu. Terus untuk harganya itu juga worth it lah bagi kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Nah, terus yang kedua ini kenapa kok dinamakan Warmindo Self Service gitu? Kenapa nggak yang lainnya gitu kan? Nah, mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya kayak gitu, kenapa kok dinamakan kayak gitu? Jadi guys, sistem dari alur usahaku itu mainnya kayak prasmanan gitu loh. Misal nih, ada customer yang pesan satu Indomie. Biasanya kan kalau teman-teman pergi ke warteg atau kemana warung mie gitu kan, itu kan biasanya satu paket kan. Nah, kalau di aku itu kayak aku sesuaiin gitu loh guys. Misal nih kan tiap orang kan beda-beda. Nah, satu paket itu kan biasanya isinya kayak telur, terus ditambahin sosis, ditambahin sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Tapi karena aku mikirnya juga per orang itu mesti beda-beda, makanya aku kayak ambil ya udahlah kita bikin ide gimana kalau prasmanan aja. Misal dari teman-teman suka sayur gitu, pakai mie, ngolah mie, tapi cuma sayur doang, nggak mau pakai telur atau yang junk food gitu kan. Makanya nanti teman-teman bisa kayak ambil mie itu terus langsung ada tulisan gitu loh guys, ada tulisan di dinding-dindingnya itu. Jadi nanti tuh kita udah ambil mie, terus habis itu di dindingnya itu ada tulisan
tambah topping apa, misal sosis, terus langsung kayak otak-otak, ataupun telur, ataupun sayur-sayuran gitu. Jadi misal teman-teman mau olah mie, terus tinggal ambil-ambil aja toppingnya mau kayak gimana gitu. Terus langsung ke gimana sih alur usahanya gitu. Alur usahanya itu juga sebelum diolah, kita harus tahu dulu nih, pesanan dari teman-teman tuh kayak gimana. Ya tadi ambil satu persatu apa yang kita pengenin gitu. Nah, kenapa ambil usaha itu? Jadi guys, awalnya itu konsep Warmindo itu menggunakan sistem self-service emang menarik ya guys. Awalnya bukan di Indonesia, tapi di Korea gitu. Nah, terus langsung di Korea itu tuh menjalankan sistem self-service pada usaha makanan yang tertentu, yang cukup mahal gitu. Terus di Indonesia ini kenapa kok Indomie? Karena ya tahu sendiri kan, orang Indonesia itu kayak suka banget sama micin gitu, terus langsung suka banget sama mie, dikit-dikit mie, dikit-dikit apa gitu kan yang instan-instan gitu. Makanya terbentuklah Warmindo yang kayak kita itu bisa ambil apa aja gitu, tapi dengan harga yang murah, dibanderol murah gitu ya guys. Oke, lanjut ke profil usaha. Nah, jadi aku juga bakal ngejelasin tentang beberapa profil usaha itu, diantaranya adalah logo, terus ada juga sejarah usaha, nah terus nama usaha, terus struktur usahanya kayak gimana, target pasarnya itu siapa, dan alamatnya mana gitu ya guys ya. Langsung aja kita ke logo, klik logo. Nah, jadi logo aku tuh kayak gini. Nah, di setiap logo itu mesti punya makna kan. Aku mau ngejelasin tentang filosofi logonya. Nah, lambang mangkok dan mie itu melambangkan produk utama yang dijual dan agar lebih familiar penyebutannya. Terus, pertama-tama dari segi tulisan merek Indomie, ini yang dapat dibagi menjadi dua nih guys. Jadi Indo dan mie. Yang menurutnya Lilis itu berarti bahwa Indomie ini produk instan dari Indonesia. Nah, terus Indomie ini juga terkesan sangat tebal dengan warna yang ini apa tuh merah ya, merah-merah muda gitu, yang menggambarkan bahwa dia itu dapat menarik perhatian oleh pembeli. Lalu pada background tulisan logo Indomie ini juga terdapat warna merah kuning, yang ini, yang warung mie itu kuning itu, yang berarti punya energi, gairah, semangat, dan punya nafsu ataupun adrenalin yang cukup kuat. Jadi nanti diharapkan dapat menarik pelanggan dengan baik gitu guys. Oke, lanjut ke sejarah usaha. Yang sejarah usaha ini tadi udah aku jelasin bahwa ini tuh terinspirasi banget dari Korea kan, negara Korea itu waktu itu sempat viral banget, dan di sini kayak pandemi kan kemarin itu kan, terus langsung mikir nih gimana ya yang tetap di rumah aja gitu. Nah, awalnya langsung oh ya gimana kalau self service, awalnya itu kayak dibawa kayak take away gitu loh, jadi nggak dimakan di tempat tapi dibungkus langsung dibawa pulang gitu sama customernya. Nah, terus langsung di Korea itu kok kayak gitu, dengan kitanya kenyang tapi juga dapatnya murah gitu. Langsung mikir apa ya kira-kira. Oh iya bener kan, di Indonesia itu banyak yang benar-benar dia itu suka banget sama yang namanya mie gitu. Makanya kita bikin ide yang Warmindo ini guys. Nah, terus nama usahanya aku itu yang tadi Warmi self service, warung mie self service gitu. Nah, untuk struktur usahanya kita klik di sini. Penemunya CEO warung mie self service ini adalah aku sendiri, dan aku nggak sendirian tapi dibantu teman-teman aku. Di antaranya adalah Manda di bagian administrasi, terus langsung Tiara di bagian keuangan, Ai Imaya di bagian marketing, Aldo di bagian SDM, Andi di bagian tata boga atau yang masak-masaknya, dan Kayu yang di bagian produksi. Jayanti di bagian perlengkapan gitu untuk struktur organisasinya.
untuk target pasarnya itu aku ambil yang daerah sekitar. Kebetulan kan aku ini di dekat kampus kan, jadi ya mahasiswa-mahasiswa di ITPLN, terus langsung masyarakat umum gitu, dan pelajar-pelajar yang di sekitar Duri Kosambi. Nah, untuk alamat usahanya, nah di sini nih guys, alamat usahanya itu di Jalan Haji Mali, RT 7 RW 1, nomor 78, Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, untuk kontak web dan sosial medianya, kita bisa buka di sini. Kita yes, oke. Nah, di sini guys. Jadi, teman-teman bisa email di www.warmindosellservice.com atau enggak bisa telegram kami, atau misal mau pesen gitu kan, bisa telegram kami di @warmindosellservice. Untuk nomornya bisa hubungi yang di tertera ini. Kita juga punya sosial media yang berupa Twitter, terus IG juga, silahkan follow di situ, kita bisa sharing-sharing gitu ya guys. Oke guys, kita lanjut ya ke poin yang kedua, yaitu tentang analisis startup company. Nah, di dalam analisis ini tuh terdapat kelebihan, terus peluang usaha, progress time, dan peluang pengembangan. Langsung aja kita choose ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kelebihan dari usaha Warmi Self Service. Nah, for information ya teman-teman, menu pada Warmindo Self Service ini dibuat berdasarkan berbagai jenis Indomie yang ada di Indonesia, yang dikreasikan dengan penyajian modern atau kekinian dan campuran topping sesuai selera konsumen. Secara garis besar, cara penyajiannya mie instan ini dari warung ini menggunakan coet atau cobek dari tanah liat, sama seperti warung-warung Indomie pada umumnya. Namun, yang menjadi andalan pada Warmi ini, di Indominya itu ditambahi bumbu dari olahan sendiri serta menu yang tidak ada di tempat lain. Jadi sangat-sangat menarik ya teman-teman, daripada yang mie instan biasanya. Oke, lanjut ke progress time. Langsung aja kita klik di icon ini. Nah, di sini udah nampak nih progress time dari Warmi Self Service. Nah, pada tahun 2017 itu terbentuklah Warmi Self Service, khususnya di tanggal 17 Juni 2017. Nah, aku dulu itu tuh merintis usahanya dibantu sama orang tuanya aku. Terus lanjut sampai di tahun 2021 itu mulai launching varian dan inovasi baru. Itu dirintis sekitar 3 bulan. Itu kami kayak merenovasi gitu, yang awalnya tempatnya itu ya tempat sederhana lah, yang penting buat makan gitu. Tapi kita juga berpikir gitu, gimana kalau tempat ini bisa dijadiin buat ngerjain tugas, buat nongkrong, dan terkini lah gitu, enggak kayak tradisional banget. Nah, terus langsung direnov lah pada saat itu, dan alhamdulillah sekarang udah mulai banyak peminatnya karena tempatnya nyaman, terus ya mahasiswabil banget lah gitu. Selain itu kita juga mencoba varian baru dalam racikan bumbunya, yang kayak aku sebutin tadi. Jadi di dalam Indomie itu tuh ada dikasih bumbu-bumbu gitu, bumbu-bumbu dapur yang spesial dan ada khasnya di dalam Warmi Self Service itu sendiri. Oke, lanjut pada tahun 2022 kita juga bekerja sama dengan eksternal, khususnya bakal dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Dan pada 2022 kita juga mengadakan event Warmi nih guys. Jadi maksudnya itu tuh waktu kemarin nih ada sepak bola gitu kan, kita nobar bareng di dalam Warmi Self Service gitu kan, itu juga salah satu strategi buat narik konsumen gitu. Kita juga mesti kayak pesen lah sekitar kayak ada kita pesan minum atau kita cuma pesan mie gitu. Nah, itu merupakan salah satu strategi marketing. Makanya sering-sering mengadakan event di Warmi itu sendiri. Nah, lanjut kita juga bakal kayak terus-terusan ngasih promo dan diskon itu biar kita juga
jalan gitu usahanya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misal nih, kamu boleh dapat es teh gratis dengan syarat kamu upload di sosial media kamu dan tag kami gitu. Itu kan juga mereka secara nggak langsung promosiin kan punya kita gitu. Jadi mereka juga untung, kita juga untung. Gitu guys. Lanjut. Nah, peluang usaha di bisnis aku itu juga alhamdulillah sangat menjanjikan. Dikarenakan di sekitar kampus atau di wilayah perkantoran biasanya mudah ditemukan nih guys. For your information, dinamakan Warmindo karena tak pernah sepi didatangi pelanggan, terutama ketika jam-jam makan siang atau jam-jam makan malam gitu. Bisnis Warmindo termasuk bisnis yang mudah dan modalnya itu juga nggak berat-berat banget gitu karena bahan baku yang gampang dicari. Untuk komponen utamanya itu kan ada mie instan. Nah itu biasa dijual di supermarket dan minimarket, jadi nggak terlalu sulit buat cari bahan bakunya itu sendiri. Nah untuk bahan topping pendampingnya itu seperti telur, terus junk food, dan juga sawi juga tersedia di pasar tradisional gitu. Jadi modal yang didirikan untuk Warmindo ini tuh juga terjangkau. Warmindo ini bisa dibuat di teras rumah sehingga juga kita itu nggak perlu buat nyewa-nyewa kios ataupun yang memberatkan kita gitu. Kalaupun kurang strategis, kita juga bisa kayak mendirikan bisnis itu tuh di jalan-jalan dengan tenda gitu guys. Jadi ini insya Allah lumayan menjanjikan untuk peluang usahanya. Nah sedangkan untuk peluang pengembangannya itu yang kayak aku ceritain tadi nih guys, yang berawal kita kan cuma mendirikan itu di rumah, di teras rumah gitu, nanti ada pelanggan-pelanggannya. Nanti kalau udah berjalan cukup ramai atau lumayan menarik perhatian, kita bikin inovasi yang lainnya gitu. Jadi untuk peluang pengembangan ini tuh tergantung sama target konsumennya gitu guys. Nah oke, kita lanjut ke strategi. Jadi strategi ini termasuk langkah-langkah yang diambil dari hasil usaha untuk kemajuan usaha. Nah, jadi guys, yang pertama kita itu poin utamanya kan untuk menarik perhatian konsumen, gimana biar usaha kita itu tetap lancar gitu. Yang salah satunya itu adalah bikin diskon atau promo gede-gedean di sosial media gitu. Misal, aku baru ulang tahun. Nah, kamu boleh datang ke kedainya aku gratis dengan syarat kamu harus post dan tag kami, di tag IG kami, terus langsung kita nunjukin kartu KTP gitu. Yang kedua, kita juga repost yang udah repost tag-tagannya yang udah konsumen upload di sosial media mereka gitu. Selain itu kita juga strateginya itu kayak cari-cari apa ya peluang gitu. Misal sekarang ada pertandingan sepak bola nih atau pertandingan bulu tangkis timnas gitu. Nah, kita ngadain nobar di kedainya aku. Otomatis kan teman-teman yang fanatik, enak nih mau nobar gitu kan, nggak bosen di rumah sendirian gitu kan, nggak kesepian gitu. Nah, bisa datang ke kami, terus langsung mereka juga bisa pesen Indominya kami dan kita juga untung gitu. Jadi saling menguntungkan guys. Nah, selain itu kita juga melakukan promosi. Promosinya itu dengan cara menyebar pamflet atau menyebar brosur ke teman-teman atau cuma nanti datang ya ke kedainya aku gitu. Jadi kayak komunikasi aja nih gitu guys. Oke, yang terakhir kita perbandingan itu tuh kayak bandingin usaha aku dengan startup yang udah hebat di Indonesia ini. Bisnis kuliner tidak akan ada matinya, bahkan di tengah kondisi pandemi. Pada masa pandemi, bisnis kuliner terus tumbuh terutama dari para startup atau perusahaan rintisan. Startup di bidang kuliner biasanya lebih kreatif dan jeli melihat ceruk pasar yang belum banyak diincar oleh para pemain. Bisnis makanan dan minuman dari perusahaan rintisan ini hadir dengan berbagai variasinya, mulai dari rumahan, gerai, sampai cloud kitchen. Gaya cloud kitchen semakin digemari terutama pada era digital dan pandemi saat ini.
Besarnya pangsa pasar kuliner di dalam negeri menjadi salah satu alasan sejumlah investor memberikan suntikan dana kepada startup. Sebut saja Kopi Kenangan, Hungry, House, dan Mangkoko yang berhasil mendapatkan pendanaan miliaran rupiah. Kopi Kenangan yang berdiri sejak 2017 mendapatkan pendanaan seri B sebesar 109 juta US dollar atau setara dengan 1,6 triliun pada Mei 2020 setelah pada 2018 mendapat pendanaan dari Alpha GWC. CEO Kopi Kenangan Edward Tirtana mengatakan sebagai startup pihaknya konsisten memastikan bahwa bisnisnya tetap profitable. Hungry sukses mengembangkan konsep virtual restoran atau cloud kitchen. Pendiri Hungry Abraham Victor mengatakan visi dan misi Hungry ingin menjadi brand kuliner lokal yang mengglobal. Hungry mendapatkan pendanaan awan atau seed funding sebesar 3 juta US dollar pada Januari 2020. Meski sifatnya virtual restoran, Hungry cukup seekspansif dan saat ini sudah tersebar di 41 titik di Jabodetabek dan Bandung serta 1 restoran dengan target 150 outlet hingga akhir tahun. House Indonesia juga menjadi salah satu startup kuliner yang dilirik oleh investor dan sudah mendapatkan dana sebesar 30 miliar dari BRI Ventures Indonesia. Sejak berdiri pada Juni 2018, House Indonesia mampu memperluas pangsa pasar hingga menjadi 109 cabang di Jabodetabek, Indonesia. House berhasil masuk dalam 5 besar brand minuman kekinian yang paling digemari masyarakat dan mampu menjual 43 cup per hari atau sekitar 1,29 juta cup per bulan. Startup kuliner lainnya adalah Mangkoko yang mendapatkan pendanaan sebesar 2 juta US dollar atau 29 miliar dari Alpha GWC Venture. Mangkoko menghadirkan cita rasa makanan khas Indonesia dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Nah, gimana nih guys videonya tadi? Keren banget bukan? Oke, kita bandingin ya guys sama usahanya aku. Mungkin aku dan teman-teman juga berpikir bahwa usahanya aku itu masih kalah jauh banget sama yang startup yang udah tadi ditayangkan. Nah, tapi kita juga boleh dong ambil pelajaran dari yang videonya tadi. Yang pertama kita itu ternyata harus memanfaatkan media platform sosial media gitu. Contohnya seperti Shopee Food, GoFood, terus GrabFood, dan media platform lainnya. Selain itu nih guys, kuncinya kita harus bekerja keras juga, biar nanti hasil yang kita dapatkan juga tidak sia-sia gitu. Apapun yang kita lakukan kan mesti juga membuahkan hasil kan. Nah kalau kita malas-malasan nanti juga mungkin endingnya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita lebih semangat lagi, membuat inovasi lagi, lebih mengedepankan strategi agar lebih bagus lagi, juga insya Allah bakal hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku paparkan. Apabila banyak salah dari aku, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.